Kualitas air adalah suatu kondisi kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Fisika. Yang pertama suhu, yang kedua kecerahan, yang ketiga kekeruhan, yang keempat kedalaman, dan kelima kecepatan arus. Yang pertama, mencelupkan termometer pada perairan. Tunggu beberapa menit, kemudian angkat. Tunggu hingga termometer pada angka konstan. Kemudian lihat suhu pada perairan tersebut. Langkah pengukuran kecerahan air yang pertama, mencelupkan sensitis ke dasar perairan. Kemudian ditandai dengan spidol. Yang kita angkat, kita tandai kembali. Kemudian kita ukur dengan meteran. Alat dan bahan, pemberat dan tali. Kemudian prosedur pengukuran kedalaman. Yang pertama, memasukkan pemberat ke dalam dasar perairan, kemudian beri tanda pada tali pemberat dan angkat dan ukur menggunakan meteran. Kecepatan arus. Adapun prosedur kecepatan arus, yang pertama, menentukan titik A di mana botol akan dilepaskan. Yang kedua, mengukur jarak yang akan ditempuh oleh botol serta menentukan titik B, tempat di mana botol berhenti. Kemudian melepaskan botol ke dalam badan air yang berarus serta menghitung waktu yang ditempuh oleh botol dengan menggunakan stopwatch. Yang pertama, mengambil kertas lakmus yang terdapat di dalam kotak pH, kemudian dicelupkan ke dalam perairan. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya, kertas lakmus yang telah dicelupkan dibandingkan dengan warna yang ada pada kotak standar indikator pH. Dan bahan, yang pertama, botol BOD atau Winkler, Erlenmeyer, pipet tetes, buret, dan statif. Adapun prosedur kerja pengamatan oksigen terlarut, yang pertama, masukkan air sampel ke dalam botol BOD tanpa gelembung udara. Kemudian tutup botol BOD saat masih di dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol sehingga tidak terjadi bubbling. Yang selanjutnya, tambahkan 2 mili larutan MnSO4 dan 2 mili NaOH plus Ki hingga terbentuk endapan coklat. Selanjutnya, tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 4 mili hingga endapan hilang dan berubah menjadi warna kuning tua. Kemudian pindahkan larutan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 mili.
Kemudian tambahkan 5 tetes amilum hingga terbentuk warna biru gelap. Selanjutnya titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi Na disolfat Na2S2O3 0,025 N hingga berubah menjadi bening atau jernih. Karbon dioksida bebas. Adapun prosedur dalam pengukuran karbon dioksida bebas. Yang pertama, masukkan air sampel ke dalam Erlenmeyer dengan hati-hati. Sedapat mungkin kurangi pengaruh aerasi. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Jika muncul warna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan buret yang telah berisi larutan Na2CO3 hingga berubah menjadi warna pink. Sampel plankton dilakukan di lapangan dengan prosedur kerja. Yang pertama, kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan Aquades ke seluruh permukaan plankton net. Yang kedua, mengambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring dengan menggunakan plankton net. Yang ketiga, pindahkan sampel plankton yang telah disaring ke dalam botol sampel. Kemudian awetkan dengan larutan Lugol. Selanjutnya yaitu periviton. Periviton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi di dalam substrat. Alat yang digunakan sikat, botol semprot, dan botol sampel. Yang pertama, prosedur pengambilan sampel. Sampel periviton diambil dari permukaan substrat seperti batu, kayu, dan tumbuhan. Selanjutnya, pengerikan dilakukan pada substrat bagian batu dengan menyemprotkan larutan Lugol. Kemudian sampel dianalisis di laboratorium. Ketiga, bentos dan nekton. Yang pertama yaitu bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan, zoobentos, maupun tumbuhan, fitobentos, yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Adapun alat yang digunakan paralon dan plastik sampel. Yang pertama, prosedur dalam pengambilan sampel bentos. Menentukan stasiun sampling di lapangan. Kemudian mengambil substrat dasar perairan dengan menggunakan alat paralon. Kemudian masukkan sampel ke dalam plastik sampel. Kemudian diberi label. Prosedur pengambilan sampel nekton dapat dilakukan: 1. Menentukan stasiun pengamatan. 2. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan alat seperti tangguh. Kemudian ikan yang tertangkap dimasukkan ke dalam kantong plastik sampel dan diberi label serta diawetkan dengan larutan formalin seperti Lugol. Kemudian melakukan identifikasi dan
Menghitung kelimpahan ikan menggunakan rumus kelimpahan pada ikan.